Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saat ini kita berada. Biarlah kasih Allah senantiasa memenuhi kehidupan kita semua, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini dari Yudas 1 ayat 20 firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan pasti saat ini kita telah berada di penghujung tahun 2020 dan sangat jelas terlihat bahwa keadaan dunia ini semakin hari bukanlah bertambah baik, akan tetapi semakin buruk dan dipenuhi dengan kejahatan. Kita pun mudah sekali terpancing dan terbawa arus dunia ini, saudara. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata berdoa menekankan pada hubungan kita terhadap Tuhan. Amin. Bagi kita sebagai orang percaya, doa adalah napas hidup kita. Tanpa doa, kita akan mengalami yang namanya kematian rohani. Tanpa doa, kita akan gagal dalam berjaga-jaga, sebab sumber kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan. Amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tekun berdoa hanya ketika kita meminta sesuatu kepadanya dengan menyodorkan segudang kebutuhan kita, atau ketika kita sedang berada dalam masalah. Namun ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, kita malas berdoa, saudara. Jika hal ini terjadi, maka berhati-hatilah saudaraku. Ada banyak dari kita sebagai orang Kristen mengalami kejatuhan, bukan dari banyaknya masalah yang dialami, akan tetapi justru ketika kita sedang diberkati dan juga segala sesuatunya baik. Kenapa? Karena mereka merasa aman dalam segala hal, sehingga akhirnya kita lengah. Ingat saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita atau di kemudian hari. Amin. Bahaya selalu ada di sekeliling kita. Namun firman Tuhan berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Saudaraku, tidak ada jalan lain selain waspada, selain berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Biarlah di hari-hari terakhir tahun ini kita jadikan sebagai hari untuk merefleksikan diri dan merenungkan segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang dilakukan oleh Samuel, di mana ia berhenti dan mendirikan suatu batu peringatan dengan menamainya Ebenezer. Apa artinya itu, saudara? Artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. 1 Samuel 7 ayat 12. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan semata kita dapat melewati hari-hari kita di sepanjang tahun 2020. Amin. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan meninggalkan kita, saudara. Tuhan selalu ada di setiap musim dalam kehidupan kita. Amin. Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi dunia yang bergelora ini, tidak ada jalan lain. Kita harus makin dekat, melekat kepada Tuhan melalui apa? Melalui hubungan kita dengan Tuhan, melalui doa-doa kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga sampai hari ini Tuhan, di ujung
akhir dari tahun 2020 ini ya Tuhan, kami masih boleh rasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur tak henti-hentinya ya Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini Tuhan, Engkau yang memberkati setiap pujian dan penyembahan yang kami boleh persembahkan. Bahkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami tetap berdoa, berjaga-jaga ya Tuhan, dalam roh-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa doa itu boleh tercurah dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu, sehingga setiap kami adalah pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan, yang selalu peka akan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan, baik di saluran khotbah pendeta ini maupun di saluran GBI Apia English Service, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu tercurah dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, dalam setiap kehidupan keluarga, rumah tangga mereka, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, orang yang bertalian darah dengan mereka. Tuhan berberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, kebahagiaan, sukacita Allah itu melimpah-limpah atas seluruh umat-umat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan bebaskan, mereka yang lumpuh berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah ya Tuhan, di tahun 2020 Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, bahkan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang merindukan pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, yang merindukan anak. Kami percaya mereka boleh terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, anak, menantu, cucu, semuanya Tuhan Kau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, senantiasa pimpin, sertai, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi setiap langkah kehidupan setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita ini diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.